Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman dan teras rumahnya. Di sini banyak sekali koleksi tanaman hiasnya dengan suasananya yang sangat asri. Karena pada bagian halaman rumahnya di sini terdapat beberapa tanaman-tanaman buah yang memang memiliki ukuran sudah besar ya. Dengan dibarengi keadaan halamannya yang bersih, hampir tidak terlihat sampah-sampah ya, sehingga menjadikan suasana di sini benar-benar sangat nyaman. Dan juga adanya kolam ikan. Namun sebelum saya memulai mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini dengan keadaan halaman dan terasnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Dan para pecinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dipermudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di bagian teras. Ini ada sederet tanaman hias anggrek ya, sampai ujung sana. Dan kemudian di bagian terasnya juga ditaruh satu rak yang memang memiliki ukuran cukup besar untuk menaruh beberapa tanaman hiasnya. Dan keadaan di sini ini benar-benar sangat bersih. Dan juga ini di bagian teras depan yang pada tanaman-tanaman ini ya, ini sama sekali tidak terkena ataupun tidak adanya naungan. Ini benar-benar terkena hujan ataupun terkena panas. Dan kemudian saking banyaknya koleksi tanaman hiasnya ya, di sisi manapun ini adanya tanaman hias. Dan saya bakalan mereview di bagian sini dulu ya. Di sini ada tanaman hias, ada Divenbasia Candi, kemudian juga ada tanaman hias Divenbasia Silver Charlie. Dan di sini keadaannya tumbuhnya bagus ya, warnanya juga bagus. Namun di sini terdapat batang-batang dari tanaman tersebut ini sudah memang memiliki batang tanaman yang tua seperti ini. Dan di sini juga terdapat banyak kutu putih ya. Kalau sudah seperti ini alangkah baiknya dilakukan pembersihan ya, ataupun penyiraman terhadap tanaman hias dengan air yang mengalir pastinya, agar pada bagian kutu-kutu putih ini bisa langsung terbuang ya. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Ataupun kalau tidak sempat untuk menyiram, alangkah baiknya untuk jenis tanaman hias yang sudah terserang kutu putih ya, itu alangkah baiknya dipindahkan di tempat lain agar tidak menular ke bagian tanaman lainnya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema butterfly. Kemudian ada beberapa pot tanaman hias, ada Aglonema bigcroy sampai ujung sana. Dan keadaannya bagus banget, padahal untuk penempatan terhadap tanaman hias Aglonema bigcroy-nya ya, di sini benar-benar berada di tempat yang teduh. Dan keadaan daunnya di sini benar-benar segar. Hanya terkena biasan-biasan dari cahaya matahari di sebelahnya sini. Ini pun pada bagian sampingnya ya, ini tanaman hias semua. Keren banget ya. Memang tanaman hias itu bisa menjadikan halaman ataupun teras rumah itu menjadi jauh lebih asri ya, dibandingkan dengan keadaan rumah yang sama sekali tidak ada tanamannya. Dan saya bakalan intip media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias Aglonemanya. Yang pastinya di sini keadaannya lembab. Dan di sini ada pupuk kandang ya. Sepertinya untuk awal penanamannya di sini hanya menggunakan tanah saja, karena di sini terasa bantat dan cukup keras. Dan ini pupuk kandang ini hanya sebagai tambahan nutrisi, karena memang ketika menggunakan media tanam apapun ya,
ketika tidak adanya tambahan nutrisi lagi, maka juga akibatnya tanaman tersebut itu akan menjadi lebih kurus, menjadi kurus. Namun ketika setidaknya 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali ini dikasih pupuk kandang ataupun nutrisi lainnya ataupun vitamin B1, pertumbuhannya akan tetap bagus meskipun tidak dilakukan pergantian media tanam. Hanya telaten saja kasih pupuk ya, nutrisi. Dan yang pastinya ketika menggunakan pupuk itu jangan menggunakan pupuk yang baru bongkar ya, karena biasanya dapat merusak batang tanaman tersebut. Biasanya mudah sekali untuk membusuk, setidaknya bisa menunggu sekitar 10 ataupun 15 hari dari pengambilan di kandang ya. Dan di sini beberapa tanaman hiasnya. Senang banget ya memiliki halaman yang seluas ini dengan keadaan yang bersih ini. Untuk menciptakan hal seperti ini tidak mudah ya pastinya ya. Butuh pemeliharaan, menyapu halaman setiap hari. Namun keadaannya di sini benar-benar sang pemilik hebat ya. Bisa merawat tanaman hias, bisa merawat halamannya sehingga terlihat benar-benar indah dan nyaman sekali. Di sini ada tanaman hias. Ini masuknya kayak ke anthurium ya, namun untuk ID persisnya saya tidak tahu. Kemudian juga ada anthurium flamingo, ada diven candi, ada fustifolia yang tricolor, dan beberapa tanaman hias divenbasia dan aglonema klasik. Dan terdapat juga ada anggrek tanah. Di sini juga bisa tumbuh bagus ya. Dan ketika tanaman anggrek ini ya, ini kita tempelkan saja kepada bagian ranting dari ataupun cabang tanaman juga sudah bisa tumbuh bagus. Yang penting keadaannya benar-benar cukup teduh ya, tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Itu sudah bisa tumbuh baik sekali untuk jenis tanaman hias anggrek yang tanah ini. Dan saya bakalan beralih ke bagian sebelahnya. Di situ ada puluhan pot tanaman anggrek bulan dengan berbagai jenis warna bunganya. Di sini keberadaannya di tempat yang benar-benar teduh. Pertumbuhannya juga terlihat bagus. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman anggrek. Dan ini sepertinya baru saja dilakukan penyiraman ya, karena terlihat terasa basah. Ini ada serabut dari kelapa, kemudian juga ada akar-akar dari pakis, kemudian juga ada kayu arangnya. Kemudian juga ada pakis semut. Dan untuk jenis tanaman hias calatheanya, di sini ada Calathea loisai ya. Ada Calathea loisai. Di sini baiknya ya agar terlihat tampil cantik kembali. Ini daun-daunnya sudah mulai terlihat tua seperti ini ya. Ini alangkah baiknya dipangkas, karena setidaknya meskipun daun dari tanaman ini sudah mengering seperti ini ya, tapi masih menyangkut pada bagian batang tanaman tersebut, setidaknya ini juga masih mendapatkan nutrisi, jadi menghalangi pada daun yang masih segar seperti ini. Banyak banget. Dan di situ juga terdapat tanaman hias, ada geranium yang memiliki bunga yang cantik banget ya. Ada pink, ada putih, kemudian juga ada oranye. Kemudian saya bakalan beralih ke bagian teras depan. Senang ya ketika pada bagian halaman rumah terdapat banyak sekali tanaman hias seperti ini. Bisa menjadi hiburan tersendiri ya, khususnya bagi para pecinta tanaman hias. Dan di bagian
depan terasnya. Di sini terdapat beberapa tanaman hias, di antaranya ada anggrek, ada Divenbasia, ada anthurium, ada philodendron juga. Dan keberadaan di sini ya, ini berbeda sekali pada daerah yang sana yang banyaknya naungan. Di sini untuk warna daunnya terlihat pada rusak ya, karena memang yang jelas untuk jenis-jenis tanaman hias daun ketika memang terlalu banyak asupan cahaya matahari, maka menjadikan warna daunnya seperti ini, kusam. Dan kalau melihat ukuran dari tanaman-tanaman tersebut juga sepertinya sang pemilik ini sudah sangat lama ya untuk menyukai tanaman hias, menggemari tanaman hias. Dan saya bakalan beralih ke bagian terasnya. Di sini bersih sekali, kayak tidak terlihat debu ya. Di sini menggunakan satu rak. Di sini ada tanaman hias Calathea meranti Bali ataupun Triostar. Kemudian juga ada Syngonium bronze ataupun Maria Allusion. Kemudian juga ada tanaman hias Divenbasia white flame. Ada Aglonema butterfly. Keren banget. Kemudian juga ada Sansevieria. Ini subur sekali. Dan ada Alocasia dragon silver. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias. Dan indahnya ya ketika pada bagian halaman ataupun teras rumah itu terdapat banyak tanaman hias ataupun penghijauan lainnya. Setidaknya suasananya akan jauh lebih segar, jauh lebih asri. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.